Halo teman-teman info fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Cecin dan kali ini saya akan sharing tentang pengalaman saya menggunakan Fujifilm X-E4 dengan dua lensa barunya Fuji, yaitu ada XF27mm f2,8 Mark II dan juga ada lensa telefoto nih, juga lensa XF70-300mm f4-5,6. Di video kali ini saya akan lebih bahas tentang lensa-lensanya ya. Nah, yang pertama saya akan bahas dulu yang lensa Fuji 27mm f2,8 yang kini ada Mark II-nya di sini. Karena lensa ini sebenarnya adalah perbaruan dari lensa yang saya punya ini 27mm f2,8 yang Mark I. Jadi tidak asing lagi nih lensa seperti ini. Nah, bagusnya lensa seperti ini adalah lensa yang tergolong kita bilang pancake karena ukurannya kecil sekali. Dan yang di Mark II ini kita bisa dapatkan aperture ring. Soalnya yang sebelumnya lensa yang dulu tidak memiliki aperture ring. Itu agak mengherankan karena dia termasuk lensa XF. Jadi satu-satunya lensa XF yang tidak memiliki aperture ring. Yang sekarang sudah ada. Jadi kita bisa ubah langsung f-stopnya di lensanya. Kita tinggal putar aja. Misalnya di sini f2,8, f4, f5,6 dan seterusnya sampai di ujung ada huruf A, artinya auto. Nah, di sini juga ada tombol lock ya di sini. Jadi ini tujuannya supaya waktu kita di posisi auto. Nah, soalnya kalau kita nggak sengaja putar ke F16, ini jadi gawat nih. Jadi bukanya sangat kecil dan fotonya bisa potensial sangat gelap atau noise-nya sangat banyak. Nah, makanya di sini ada tombol lock. Kita harus pencet dan tahan dulu, baru kita bisa putar ke angka-angka f-stop ini ya. Jadi lumayan sih untuk melindungi ya dari kesalahan tersebut. Nah, lumayan banget lensa ini dan untungnya ukurannya juga tidak banyak berubah. Di sini paling saya lihat perbedaannya mungkin 1 mm lebih panjang sedikit. Jadi total panjangnya itu 2,3 cm. Jadi sangat tipis sekali. Kalau kita lihat dengan X-E4 ini sangat padu sekali ya untuk street fotografi karena sangat kecil dan kita juga mungkin bisa kantongin ke jaket pocket. Ngomongin soal kualitas gambarnya yang dihasilkan 27mm ini bagus banget ya. Di f2,8-nya sudah tajam, di f4, f5,6-nya semuanya juga tajam dan kontras. Nah, kalau dibandingkan dengan lensa sebelumnya nih yang generasi pertama, ini kualitas gambarnya mirip ya. Kualitas gambarnya yang generasi pertama sebenarnya juga sama bagusnya. Dan juga autofokusnya setelah saya coba kecepatannya kurang lebih sama juga. Jadi kalau teman-teman sudah punya lensa yang lama, sepertinya tidak perlu terlalu buru-buru untuk upgrade juga. Karena nggak terlalu signifikan. Kecuali teman-teman suka banget sama aperture ring-nya dan juga sering bawa kamera atau lensa ke kondisi yang tidak terlalu bagus cuacanya. Karena lensa ini sudah lebih diproteksi ya, weather sealing-nya lumayan lebih bagus karena sudah weather resistant, WR. Sedangkan yang ini belum ya. Jadi itu salah satu faktor yang mungkin bisa dipertimbangkan. Lensa kedua yang saya mau bahas adalah lensa XF70-300mm. Nah, lensa ini sangat menarik menurut saya karena sebenarnya sebelumnya Fuji sudah punya dua lensa telefoto yang menurut saya mirip sama ini, yaitu lensa 50-200mm dan 50-230mm, tapi versinya XC yang murah, yang kualitasnya lebih rendah. Yang ini kualitasnya lebih bagus dan dia sampai 300mm, tapi ukurannya itu juga masih lumayan compact menurut saya, terutama waktu disimpan seperti ini. Dan kalau saya timbang, ini juga tidak terlalu berat. Saya mendapatkan sekitar di bawah 600 gram tanpa hood. Kalau saya pasang hood, ini sekitar 630-an gram. Jadi relatif masih ringan dan kalau misalnya saya pasang di kamera yang kecil, itu masih oke lah. Kita bisa toleransi ukurannya dan panjangnya juga. Dan kalau kita lihat dari desainnya, ini cukup lengkap ya fiturnya juga. Pertama dia punya manual ring di sini untuk manual fokus, kemudian untuk zoom juga ada di sini, dan kemudian juga ada ring aperture khas lensa-lensa XF-nya Fuji. Kita bisa langsung ganti aperture-nya di ring ini. Dan juga dia punya optical image stabilization. Nah, ini penting banget untuk lensa tele ya. Dan Fuji mengklaim bahwa dia akan bisa menahan sekitar 5,5 stop. Nah, itu lumayan banyak menurut saya ya. Jadi lensa ini
image stabilization-nya sangat stabil berarti ya. Nah, tapi saya coba dan saya mendapatkan sekitar 4-5 stop ya, terutama saya mainkan di 200-300 mm. Jadi saya bisa dapatkan kurang lebih shutter speed-nya sekitar 1/8. Jadi kalau untuk dapat 5,5 stop mungkin kita mesti steady banget. Kalau ya seperti saya ya mungkin 4-5 stop, dan itu lumayan banget menurut saya dapat sekitar 1/8. Jadi kita bisa motret di kondisi gelap tanpa harus menaikkan terlalu banyak ISO-nya, jadi noise-nya bisa lebih dikit. Yang spesial dari lensa ini yaitu dia bisa fokus cukup dekat, yaitu 83 cm. Biasanya lensa tele itu kurang lebih 1 meteran. Jadi kalau pakai lensa ini untuk foto subjek-subjek yang lumayan kecil itu masih bisa. Dan spesialnya lagi, dia bisa di 70 mm maupun di 300 mm. Jadi bisa dibilang kayak lensa setengah makro lah kurang lebih. Dan juga autofokusnya lumayan cepat ya. Jadi teman-teman yang mungkin suka motret sesuatu yang bergerak, itu lensa ini masih bisa, terutama untuk foto maupun video. Soal kualitas gambarnya, tentunya lensa ini juga cukup bagus. Dari 70 sampai 200 menurut saya masih sangat detail dan tajam. Hanya dari 200 sampai 300 mm, saya mendapati ada pengurangan kualitas gambar. Jadi detailnya itu sedikit lebih berkurang, terutama di 300 mm-nya. Tapi ya wajar lah, lensa-lensa telefoto memang seperti itu. Kalau yang kita pakai paling ujungnya, biasanya ketajamannya akan drop. Tapi kalau misalnya pakai yang ya kurang lebih sampai 200, menurut saya sih oke banget. Apalagi dibantu dengan image stabilization di lensanya. Karena kualitas lensa ini sangat tinggi, tentunya harganya juga menyesuaikan. Jadi lensa 70-300 ini lebih mahal harganya daripada lensa Fuji telefoto yang lain seperti 50-200 mm yang harganya sekitar 7 juta. Mungkin harga lensa ini sekitar 7-10 juta lah, kurang lebih seperti itu. Tapi teman-teman yang suka subjek yang jauh untuk motret subjek bergerak, tentunya lensa ini saya recommended, terutama teman-teman pengen lensa telefoto yang lumayan ringkas ya, yang dipadukan dengan mungkin XE4 ataupun dipadukan dengan kamera Fuji yang lain. Oke teman-teman, mudah-mudahan info yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut tentang kameranya, ada fitur apa, ada perbedaan apa dengan kamera yang sebelumnya, tentunya saya sudah siapkan video yang satunya lagi yang bersama Mas Erwin yang membahas tentang lebih ke kameranya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!